di satu tempat, mereka itu berkeliling, duduk sila. Nah, di tengah-tengahnya itu ada semacam, kalau saya bilang ya kayak api unggun lah, karena di situ ngeluarin api. Gitu. Nah, di sekitaran situ ada batu-batunya. Oke. Pas saya lihat yang di zaman sekarang itu gerbang neraka, itu kan padahal di tempat yang tandus ya, gurun tandus. Kenapa ada itu? Logikanya kan kayak nggak dapet seakan-akan, nggak ada gunung api kan. Betul. Ternyata bumi itu berlapis-lapis. Di tempat yang disebut gerbang neraka, saya lihat ke bawah, dia kan kayak cairan magma itu. Ke bawah lagi memang semacam ada kantong yang isinya magma semua. Sebenarnya kalau menurut Alif, gimana sih sebenarnya itu kok mau ditutup, itu kan besar, terus itu kan panas sekali. Menurut Alif gimana sih menutupnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya Alif hari ini? Alhamdulillah baik, seperti biasa. Syukur, alhamdulillah. Mas Anwar gimana kabarnya? Kabar baik juga. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin, 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 amin. Nah, Sobat Time Travel, di episode kali ini sebenarnya kita tuh bukan terinspirasi ya, mungkin membaca salah satu berita yang mengejutkan di awal tahun 2022 tentang instruksi Presiden Turkmenistan yang ingin menutup gerbang neraka setelah lebih dari 50 tahun menyalakan devisa di negerinya. Nah, tentunya aku jadi penasaran kan, sebenarnya nih Presiden Turkmenistan ini punya kuasa seperti apa ya bisa menutup gerbang neraka? Bukan itu bercanda. Itu kan kayak bercanda aja ya jadinya, karena dia kan nggak mungkin dia punya kuasa yang hebat menutup gerbang neraka. Gimiknya gitu aja ya. Nah, sekarang ini nih, Lip. Tapi ternyata kan julukan itu mengacu pada satu keberadaan yang ada di lubang api yang ada di sebuah padang gas yang sudah runtuh. Nah, sebenarnya kawasan itu merupakan kawasan yang luas dengan cadangan sumber daya alam gas yang besar. Luasnya mungkin kira-kira hampir 1,5 hektar ya gitu. Tapi keberadaan lubang neraka itu sendiri sebenarnya kira-kira berdiameter saat ini kurang lebih 70 meter dengan kedalaman 30 meter ke bawah. Dan itu ada di dekat kota Darvasa, Gurun Karakum yang ada di Turkmenistan. Nah, keunikannya di tempat ini adalah tidak ada tempat lain di dunia manapun yang memiliki keunikan fenomena gas metana yang terbakar, yang disemburkan dari dalam tanah dengan tekanan yang sangat tinggi gitu. Suatu fenomena yang unik dan secara visual juga dia stunning ya, menakjubkan lah penampakannya gitu. Dan sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari dari daerah-daerah atau tempat-tempat semacam ini sebenarnya. Nah, cerita di balik keberadaan gerbang neraka ini sebenarnya banyak diselubungi misteri karena tidak tahu kapan awalnya keberadaan gerbang neraka ini yang ada apinya itu muncul. Dan yang beberapa yang populer kebetulan terkait dengan beberapa ahli geologi yang dia mengadakan satu penelitian untuk mencari tambang minyak bumi yang ada di sekitar situ. Tapi kemudian mengalami kegagalan karena menusuk salah satu kantung gas alam yang kemudian menyebabkan kebocoran gas metana yang akhirnya dibakar oleh para geologis ini untuk menghilangkan efek berbahaya dari racun yang ada di gas alam tersebut. Dan itu yang menyala hingga saat ini. Nah, alasan ditutupnya itu pun juga mungkin banyak ya, karena ada secara ekonomi Turkmenistan mengalami penurunan pendapatan karena salah satu pendapatan terbesarnya itu dari ekspor gas alam ke luar negerinya. Dan dampak
dampak buruk secara ekologis dan secara penurunan kesehatan warga kota yang ada di sekitar gerbang neraka. Nah, terlepas dari penampakannya yang telah mengikat imajinasi publik dengan julukan horornya sebagai gerbang neraka dan juga misteri awal keberadaannya, apakah fenomena ini semata-mata merupakan anomali geologi saja atau ada nggak sih Liv sebenarnya cerita unik dan menarik dari penelusuran Alif terkait erat dengan kawasan itu di masa lalunya? Mungkin itu yang memulai episode kita kali ini dengan pertanyaan itu. Oke, mulai nih Mas. Siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Sobat and Travel tadi, teman-teman semua, Sobat and Travel semua udah pada dengerin panjang lebar penjelasan dari Mas Anton. Jangan pada tidur ya, kita masih panjang nih durasinya. Jadi, dari yang udah Mas Anton ceritain, jelasin, panjang kali lebar, itu kan mengenai gerbang neraka ya Mas? Iya, gerbang neraka. Yang ada di Turkmenistan. Turkmenistan. Aku sempet tuh ngeliat beritanya. Cuman yang bikin aku penasaran, sebenarnya ada nggak sih cerita di zaman dulunya? Akhirnya berangkat dari situ, dari titik penasaran itu. Kan kalau kita penasaran terhadap suatu hal, terhadap suatu tempat, apalagi ada berita yang lagi viral gitu ya, belum tentu itu ada hubungan dengan masa lalu dan masa sekarangnya. Bisa jadi itu nggak ada hubungan sama sekali. Akhirnya Sobat Time Travel, dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, saya coba untuk ke masa lalu itu, ada apa sih sebenarnya di wilayah sana. Nah, sampai akhirnya di satu titik saya berhenti. Saya berdiri di suatu tempat yang karakteristik lingkungannya itu kayak di pegunungan batu, kayak di bukit-bukit batu, kayak di padang pasir gitu Mas. Cuman bukan yang berpasir banget ya, bukan kayak di gurun Gobi, tapi yang ada batunya, tapi berpasir juga. Oh, kayak model landscape yang di Alexandria gitu kali. Iya, mungkin ya. Pokoknya tandus lah, cukup tandus lah. Walaupun ada beberapa pohon dikit, tapi selebihnya tandus. Nah, awalnya saya berdiri di situ. Jadi cuman dataran aja. Dan saya mikir apaan ya gitu. Cuman gini doang, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya saya ke tempat lain. Saya jalan ke arah kanan waktu itu. Saya jalan ke arah kanan, terus belum ketemu apa-apa, sampai akhirnya ketemu sebuah tempat yang itu ternyata besar banget. Besarnya gini, karena itu setelah saya lihat-lihat ada jadi kayak semacam kompleks masyarakat, kompleks kerajaan gitu Mas. Jadi besar, dan itu saya lihat cuma dari bagian itu aja, dari sisi itu aja. Saya cari tahu apa itu, kerajaan apa itu, siapa yang memimpin, dan seperti apa orang-orang di dalamnya dan sebagainya. Akhirnya saya jalan terus di tempat yang cukup tandus itu, dan satu persatu mulai kelihatan ada rumah-rumah kecil, sederhana dari batu-batu dan kayu-kayu. Uniknya, rumah-rumahan di situ yang kecil itu kok beda sama rumah-rumahan yang pernah saya kunjungin di tempat sebelumnya. Mungkin di episode-episode sebelum ini. Unik Mas. Uniknya tuh karena kayak gak ada referensinya gitu. Pas saya lihat pun juga ya unik dan aneh sih sebenarnya, tapi bagus. Sederhana tapi bagus. Nah, berlanjut sampai akhirnya saya nemuin satu tempat itu semacam kayak ada gerbang dari batu yang cukup tinggi, dan itu membentang benteng, dari kayak benteng itu membentang dari kanan sampai kiri dan nggak kelihatan ujungnya. Di situ ada pos penjagaan. Ternyata benar ya dugaan saya. Oh, ini adalah kawasan gitu. Kawasan mungkin kerajaan ya kalau zaman dulu ya. Sampai akhirnya saya masuk ke dalam. Jadi mohon maaf Lip. Nah, tadi kan Alif mengawali cerita ini dengan kurang lebih landscape-nya tidak terlalu begitu berbeda dengan yang sekarang pertama. Terus kemudian ketika berjalan ke arah yang agak jauh dari situ, masih di seputar kawasan, menemukan rumah-rumah dan kemudian ada kerajaan. Nah, kira-kira berapa jauh masa lampaunya Lip? Kalau di batin saya sih kisaran bisa di atas puluhan ribu tahun yang lalu. Iya. Oke. Kisaran Jadi segitu. Jadi Sobat Time Travel tuh punya gambaran, kita lagi pergi ke masa lalunya di Darfasa, tapi di
masa yang itu. Nah, lanjut Liv yang sudah di kerajaan. Dan tadi Mas Anton bilang saya berangkat dari tempat apa namanya Mas? Darvaza. Iya. Saya juga nggak tahu Sobat Time Travel apakah itu tempat yang tadi Mas Anton ceritain atau bukan. Karena pas saya ke sana ya udah cuman daratan aja, nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak ada apa-apa. Nah, singkatnya pas tadi saya udah nyampe ke gerbang itu, saya masuk, masyarakat situ ternyata punya pakaian yang ini unik nih. Jadi kalau saya bisa gambarkan sedikit, pakaiannya itu rata-rata campuran antara orang-orang Timur Tengah sama India. Di zaman-zaman dulu tapi ya, bukan yang zaman sekarang. Masih kain dengan lilit-lilitan. Terus ada yang dililit kepala, gitu-gitu lah. Oke. Dari kejauhan pasti udah kegambar banget lah. Kegambar banget. Landmarknya udah jelas. Nah, itu saya udah ceritain tentang sedikit dari penggambaran si kerajaannya dan penggambaran dari masyarakatnya seperti apa. Setelah saya jalan-jalan ke beberapa wilayah lain di kota itu, di kerajaan tersebut, ternyata pasti ada kerajaannya, ada istananya, pasti ada rajanya. Dia sama beberapa orang itu pergi keluar wilayah kerajaan. Keluar bentengnya itu. Keluar wilayah perkotaannya itu. Keluar ke tempat yang tadi saya jalan Mas. Dia terus jalan sampai akhirnya ke suatu tempat yang itu cuman daratan aja. Padang gurunnya. Iya, jadi kayak seakan-akan kayak musafir. Oke. Terus berhenti di satu tempat, mereka itu berkeliling, duduk, sila. Nah, di tengah-tengahnya itu ada semacam, kalau saya bilang ya kayak api unggun lah. Karena di situ ngeluarin api. Gitu. Nah, di sekitaran situ ada batu-batunya. Oke. Jadi makanya waktu Alif kesana tuh Alif melihat ada satu cerita yang unik bahwa sang raja melakukan tapa brata atau olah kanuragannya. Iya. Karena untuk mungkin mempertahankan wilayah kerajaannya kali ya. Salah satunya mungkin itu ya. Gitu sih. Nah, ada lagi nggak Alif yang menarik? Nah, di lain waktu Mas, ketika saya ngelihat itu pas pertempuran, rajanya itu mengeluarkan jurus-jurusnya gitu, mengeluarkan kesaktiannya. Jadi ketika dia menghembuskan napas, itu debu sama semuanya tuh jadi bertebaran, terus kena si pasukan musuh. Nah, pas saya lihat pasukan musuh ya udah kelabakan lah, bahkan banyak yang mati juga gitu kan. Dan saya lihat di beberapa pakaian itu banyak yang kayak gosong-gosong gitu. Saya kan tadi kan cerita awalnya tentang gerbang neraka ya, yang tadi kita cerita. Presiden Turkmenistan mau berencana untuk menutup. Nah, untuk menutup episode kita kali ini sebenarnya kembali lagi ke masa sekarang ya, Liv. Nah, kalau misalnya menurut pendapat Alif nih, kan itu ada gerbang neraka nih. Terus Presiden Turkmenistan berencana ingin menutup. Sebenarnya kalau menurut Alif, gimana sih sebenarnya itu kok mau ditutup, itu kan besar. Terus itu kan panas sekali. Menurut Alif gimana sih menutupnya? Ini menurut pendapat pribadi ya. Yang pertama mungkin penutupan itu, ya saya nggak tahu, mungkin itu disiram air kali. Bisa aja kan, ditutup jadi padang. Yang kedua mungkin itu ditimbun sama tanah atau sama batu-batuan. Yang ketiga ya bisa jadi ditutup dengan cara mungkin dikasih terpal atau supaya gitu oksigennya nggak ada, jadi api nggak punya tahu lah pokoknya bahan bakarnya gitu kan. Mungkin yang keempat juga bahasa ditutup itu bisa jadi ya kawasan itu ditutup supaya nggak jadi tempat wisata, nggak dimasukin sama sembarang orang gitu. Bahasa-bahasa yang berkias ya, gitu ya. Kita belum tahu ya. Nggak tahu lah. Kita nggak tahu apa rencana dari pendapat pribadi Presiden Turkmenistan. Nah, terakhir lagi satu pertanyaan lagi. Nah, kalau kemarin kan Alif sudah banyak membahas juga ya dari sisi spiritual segala macam, tapi Alif juga bisa menjelaskan secara geologis. Nah, kalau secara geologis, apa sih sebenarnya yang ada di situ, yang ada di gerbang neraka? Yang di zaman sekarang ya. Jadi emang pas saya lihat yang di zaman sekarang itu gerbang neraka, itu kan padahal di tempat yang tandus ya. Betul. Gurun tandus. Kenapa ada itu? Logikanya kan kayak nggak dapet seakan-akan, nggak ada gunung api kan. Betul. Ternyata bumi itu berlapis-lapis, tanah pun berlapis-lapis. Nah, di tempat yang disebut gerbang neraka, saya lihat ke bawah, dia kan kayak cairan magma itu. Ke bawah lagi memang semacam ada kantong
yang isinya magma semua gitu. Dan di tempat itu juga semacam ada aliran gasnya juga, gasnya, makanya kenapa bisa nyala ya. Nyala sampai sekarang Gitu. Oke. Itu sih yang saya lihat. Oke. Bener atau enggaknya Allah Iya. gitu. Mungkin ada ahli Geologi yang geologi bisa cerita lebih jelas tentang ini ya gitu. Oke. Aku pikir ini pertanyaan yang tadi mengakhiri episode kita kali ini tentang menanggapi kisah viral berita Presiden Turkmenistan yang ingin menutup gerbang neraka di tahun ini. Sampai semoga tayangan ini bermanfaat. Mungkin satu lagi, sebenarnya ini agak di luar pembahasan sih. Mungkin sobat Tenterfil menanyakan Mas Amin mana? Kenapa kita nggak hubungi Mas Amin? Betul. Nah, Mas Amin lagi ada urusan, pribadi, jadi beliau tidak bisa hadir, tidak bisa berbincang dengan kami di lewat telepon. Iya, di episode kita kali ini. Mungkin di episode selanjutnya Mas Amin bisa bergabung lagi untuk cerita lebih detail tentang episode-episode yang lain. Iya. Oke, Sobat Ten Travel, semoga tayangan kita kali ini bermanfaat untuk membuka wawasan kita, membuka cakrawala kita. Tetap like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.